Selamat datang di saluran kami. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia harimau Sumatera, salah satu spesies kucing besar yang paling langka dan terancam punah di dunia. Video ini dirancang untuk memberikan informasi mendalam dan menarik tentang harimau Sumatera, meliputi berbagai aspek dari kehidupan mereka. Nama ilmiah, Panthera tigris sondaka. Nama umum, harimau Sumatran, harimau Indonesia. Klasifikasi, kerajaan, Animalia, Phylum, Chordata. Kelas, Mamalia. Pesanan, Karnivora. Keluarga, Felidae. Genus, Panthera. Spesies, P. tigris. Deskripsi fisik dan fitur penting. Harimau Sumatera adalah yang terkecil dari semua subspesies harimau yang hidup. Dengan laki-laki biasanya beratnya antara 100 hingga 140 kg dan betina berkisar antara 75 hingga 110 kg, meskipun ukurannya lebih kecil. Mereka adalah predator yang kuat dengan build berotot, memungkinkan mereka untuk menjatuhkan mangsa besar. Mereka memiliki mantel yang khas dengan garis hitam yang gelap dan tebal dengan latar belakang oranye yang cerah, dan roof wajah yang unik, terutama diucapkan pada pria. Ukuran mereka yang lebih kecil adalah adaptasi dengan habitat hutan. Lebat mereka memungkinkan mereka untuk bergerak melalui hutan dengan kelincahan. Habitat dan distribusi. Lokasi geografis, Sumatra Tiger ditemukan secara eksklusif di Pulau Sumatera, Indonesia, menjadikannya subspesies yang benar-benar unik dengan kisaran yang sangat terbatas. Habitat alami, mereka mendiami berbagai lingkungan di dalam pulau itu, termasuk hutan dataran rendah, hutan bertepi, rawa gambut, dan hutan rawa air tawar. Habitat yang beragam ini ditandai dengan vegetasi padat, yang menyediakan perlindungan untuk berburu dan dening. Iklim di daerah ini biasanya tropis, dengan kelembaban tinggi dan curah hujan yang signifikan sepanjang tahun. Peta jangkauan. Sayangnya, saya tidak dapat memberikan peta visual di sini. Tetapi kisaran Sumatran tiger telah menurun secara dramatis karena deforestasi dan fragmentasi habitat. Mereka sekarang terutama terbatas pada kawasan lindung dan taman nasional seperti Gunung Leser, Kerinci Seblat, dan Bukit Barisan Selatan. Diet, apa yang dimakan hewan itu? Harimau Sumatera adalah predator apex karnivora. Diet mereka terutama terdiri dari berbagai unggulan, seperti babi hutan, tapir Melayu, dan rusa sambar. Mereka juga dikenal berburu hewan kecil seperti burung, ikan, dan monyet ketika mangsa yang lebih besar langka. Kebiasaan memberi makan. Harimau ini biasanya berburu pada malam hari, atau saat fajar dan senja. Krepuskuler, menggunakan indera penglihatan dan bau yang tajam untuk menemukan mangsa. Mereka adalah pemburu. Soliter, menguntit mangsa mereka dengan cermat sebelum meluncurkan serangan cepat dan kuat. Mereka biasanya menggigit leher atau tenggorokan mangsanya untuk memberikan luka yang fatal. Peran dalam ekosistem. Sebagai predator puncak, harimau Sumatera memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem mereka. Dengan mengendalikan populasi herbivora, mereka membantu mencegah penggeledahan dan mendukung kesehatan lingkungan hutan. Perilaku dan kebiasaan. Pola aktivitas harian. Macan Sumatera sebagian besar nokturnal. Artinya mereka paling aktif di malam hari. Namun, mereka mungkin juga aktif pada pagi hari dan larut malam. Tatanan sosial. Mereka adalah hewan soliter,
Dengan individu memelihara dan membela wilayah, satu-satunya waktu mereka biasanya terlihat bersama adalah selama kawin atau ketika seorang ibu membesarkan anaknya. Perilaku reproduksi. Perkawinan dapat terjadi sepanjang tahun, tetapi sering ada puncaknya selama musim hujan, setelah periode kehamilan sekitar 103 hari. Seorang wanita akan melahirkan serasa 2 hingga 4 anak, cup di sapi sekitar 6 bulan tetapi akan tinggal bersama ibu mereka hingga 2 tahun sebelum mendirikan wilayah mereka sendiri. Tahapan umur dan pengembangan. Di alam liar, harimau Sumatera hidup selama sekitar 10 hingga 15 tahun di penangkaran. Mereka dapat hidup hingga 20 tahun, cup dilahirkan buta dan tidak berdaya. Tergantung sepenuhnya pada ibu mereka untuk makanan dan perlindungan di bulan-bulan awal mereka. Status konservasi. Status konservasi saat ini, harimau Sumatera diklasifikasikan sebagai terancam punah oleh Uni Internasional untuk Konservasi Alam (IUCN). Ancaman terhadap spesies. Ancaman utama termasuk kehilangan habitat karena deforestasi dan ekspansi pertanian, perburuan untuk bagian tubuh mereka, dan konflik manusia liar. Perdagangan satwa liar ilegal juga merupakan ancaman yang signifikan. Karena bagian harimau sangat dihargai dalam pengobatan tradisional. Upaya konservasi. Berbagai upaya konservasi tersedia untuk melindungi harimau Sumatera, ini termasuk pembentukan kawasan lindung, patroli anti perburuan, dan program pemuliaan di penangkaran. Organisasi seperti World Wildlife Fund, WWF, dan Wildlife Conservation Society, WCS, secara aktif terlibat dalam upaya ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari Kerajaan Binatang. Interaksi manusia, signifikansi historis. Macan telah memegang tempat yang signifikan dalam budaya dan mitologi Indonesia. Mereka sering dipandang sebagai simbol kekuatan dan telah menampilkan secara menonjol dalam cerita rakyat lokal dan seni tradisional. Interaksi manusia saat ini, interaksi manusia harimau seringkali negatif, terutama di daerah di mana habitat harimau tumpang tindih dengan lahan pertanian. Ada beberapa contoh harimau yang memangsa ternak, yang mengarah ke pembunuhan pembalasan oleh petani. Dampak aktivitas manusia pada spesies. Aktivitas manusia seperti deforestasi, pertanian, dan pembangunan infrastruktur telah menyebabkan kehilangan dan fragmentasi habitat yang signifikan. Sangat berdampak pada populasi harimau Sumatera. Perburuan untuk perdagangan satwa liar ilegal terus menjadi ancaman besar. Hukum dan peraturan perlindungan, hukum lokal, nasional, dan internasional yang melindungi spesies macan Sumatera dilindungi berdasarkan hukum Indonesia yang melarang perburuan dan perdagangan harimau atau bagian mereka secara internasional. Mereka terdaftar di bawah lampiran I dari Konvensi Perdagangan Internasional dalam spesies fauna liar dan flora (CITES) yang terancam punah, yang melarang perdagangan internasional. Organisasi yang terlibat dalam konservasi. Beberapa organisasi terlibat dalam konservasi harimau Sumatera, termasuk WWF, WCS, dan Program Konservasi Harimau Sumatera, STCP. Organisasi-organisasi ini bekerja di berbagai bidang, dari upaya anti perburuan hingga restorasi habitat dan keterlibatan masyarakat. Kisah sukses atau upaya konservasi penting. Salah satu keberhasilan penting adalah pembentukan Unit Perlindungan dan Konservasi Tiger (TPCU) di Sumatera.
yang telah efektif dalam mengurangi perburuan dan konflik manusia harimau. Selain itu, program pemuliaan captif telah berhasil membiakkan harimau Sumatera berkontribusi pada keragaman genetik populasi. Metode perburuan dan predator. Predator alami hewan. Macan Sumatera dewasa tidak memiliki predator alami selain manusia. Namun, anak harimau bisa menjadi mangsa ular besar, buaya, dan predator lainnya. Strategi kelangsungan hidup. Macan Sumatera telah mengembangkan beberapa strategi bertahan hidup, termasuk kamuflase yang disediakan oleh mantel bergaris mereka, yang menyatu dengan bayangan hutan. Stealth dan kekuatan mereka membuat mereka pemburu yang tangguh, dan mereka sering mengandalkan taktik penyergapan. Metode yang digunakan oleh manusia untuk berburu atau menangkap hewan. Manusia secara historis memburu harimau untuk kulit, tulang, dan bagian tubuh lainnya, menggunakan perangkap, jerat, dan senjata api. Saat ini, perburuan liar tetap menjadi ancaman kritis, sering didorong oleh perdagangan satwa liar ilegal. Fakta menarik tambahan. Fakta unik atau kurang diketahui. Macan Sumatera adalah satu-satunya subspesies tiger pulau yang tersisa setelah kepunahan Bali dan Jawa macan. Mereka memiliki keragaman genetik yang lebih tinggi dibandingkan dengan subspesies harimau lainnya, yang sangat penting untuk kemampuan beradaptasi dan kelangsungan hidupnya. Temuan atau penemuan penelitian terbaru. Studi terbaru telah berfokus pada susunan genetik harimau Sumatera, yang bertujuan untuk memahami keragaman mereka dan bagaimana hal itu dapat membantu upaya konservasi. Ada juga kemajuan dalam teknologi perangkap kamera, memungkinkan pemantauan populasi harimau yang lebih baik dan perilaku mereka di alam liar. Sejarah epik macan. Harimau telah lama ditenun ke dalam jalinan budaya dan mitologi manusia, melambangkan kekuatan, keberanian, dan keagungan. Penampilan mereka yang mencolok dan kecakapan yang tangguh telah mengilhami kekaguman dan penghormatan di berbagai peradaban sepanjang sejarah. Legenda dan mitologi kuno. Dalam banyak budaya, harimau dianggap sebagai hewan suci. Dalam mitologi Cina, harimau adalah salah satu dari 12 hewan zodiak dan dihormati sebagai raja dari semua binatang buas, mewujudkan kekuatan dan perlindungan. The White Tiger, salah satu dari 4 simbol di rasi bintang Cina, mewakili barat dan musim gugur. Sering digambarkan menjaga kuburan dan memastikan kedamaian di akhirat. Dalam mitologi Hindu, Dewi Durga sering digambarkan mengendarai harimau, melambangkan penguasaannya atas kekuasaan, kehendak, dan tekad. Harimau itu adalah vahana, kendaraannya, menekankan perannya sebagai pelindung sengit dharma, kebenaran, dan perusak kekuatan jahat. Pertemuan sejarah. Secara historis, harimau telah memainkan peran penting dalam budaya negara-negara seperti India, Cina, dan Indonesia. Royalti dan bangsawan sering memburu harimau sebagai demonstrasi keberanian dan dominasi, suatu kegiatan yang secara tragis berkontribusi pada penurunan mereka. Kaisar Mughal di India, yang terkenal dengan gaya hidup megah mereka, terlibat dalam perburuan harimau yang rumit. Yang keduanya merupakan olahraga dan tampilan kecakapan agung mereka. Signifikansi budaya. Dalam budaya Korea, harimau adalah wali yang menamparkan roh-roh jahat, tampaknya dalam banyak karya seni tradisional Korea. Sering digambarkan dengan cara yang ramah dan melindungi, mencerminkan tempat terhormat dalam cerita rakyat Korea. Harimau juga muncul dalam budaya Jepang, di mana mereka adalah simbol keberanian dan umur panjang. Tiger sebagai simbol nasional. Harimau adalah hewan nasional dari beberapa negara, termasuk India, Malaysia,
Korea Selatan, dan Bangladesh. Ini mewakili berbagai cita-cita nasional, seperti kekuatan, keberanian, dan tekad. Bengal Tiger, khususnya, memegang tempat khusus sebagai simbol dari satwa liar dan upaya konservasi India. Ikon modern, di zaman kontemporer, harimau telah menjadi simbol global untuk konservasi satwa liar. Organisasi seperti WWF menggunakan harimau sebagai spesies andalan untuk mempromosikan kesadaran dan tindakan konservasi. Tahun Harimau dalam kalender lunar Cina sering disertai dengan peningkatan upaya dan kampanye untuk melindungi makhluk-makhluk agung ini. Kisah harimau adalah salah satu dari kemegahan dan tragedi. Sebuah kisah makhluk yang telah menginspirasi budaya manusia selama ribuan tahun, namun sekarang berdiri di ambang kepunahan melalui upaya konservasi yang berdedikasi dan kesadaran global. Ada harapan bahwa sejarah epik harimau akan terus ditulis, bukan sebagai kisah kehilangan tetapi kebangkitan dan koeksistensi. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.